Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Yayasan Darul Quran Bogor secara resmi telah mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Hal ini dikemukakan langsung oleh kuasa hukum Yayasan Darul Quran Bogor Abdul Rahman Sarjana Hukum, Magister Hukum beberapa waktu lalu ketika dijumpai oleh Suara Pembaharuan Indonesia di kantor Garuda Nusantara Law Firm Jakarta. Menurut Rahman, benar sekali saya selaku kuasa hukum Yayasan Darul Quran Bogor untuk kepentingan hukum klien saya telah mendaftarkan gugatan tata usaha negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang mana klien kami menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau sebagai tergugat. Menurut Rahman, karena ini gugatan tata usaha negara, maka yang kami uji adalah proses administrasi negara atau tata usaha negara. Terkhusus yang kami uji adalah keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor nomor 3.0.1.2 tanggal 16 Agustus tahun 2024 tentang pencabutan izin memimpin. Menurut pendapat kami, keputusan ini dikeluarkan tidak dengan satu proses administrasi negara yang baik dan tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum. Hal ini karena kita ketahui bersama satu-satunya yayasan pemegang izin Madrasah Sanawiyah Darul Quran dan SMA Cisarua adalah Yayasan Darul Quran. Hal ini tercatat di kantor Kementerian Kabupaten Bogor. Satu-satunya pemilik aset yang tercatat dalam akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf adalah Yayasan Darul Quran. Semua dokumen administrasi Madrasah Sanawiyah Darul Quran menggunakan kop surat Yayasan Darul Quran. Saudara M. Sodik menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Quran tahun 2020 sampai tahun 2024 juga diusulkan oleh Yayasan Darul Quran. Inilah fakta hukum, tetapi mengapa tiba-tiba tahun 2024 Yayasan Darul Quran diganti dengan Yayasan Darul Quran Idam Khalid? Ini adalah sesuatu yang harus diuji kebenarannya. Lebih lanjut, Rahman menjelaskan, alhamdulillah gugatan kami sudah diterima. Kami sudah mengikuti persidangan dismisal dan materi gugatan kami diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sekarang kita sedang menunggu waktu persidangan pokok materi pertemuan langsung dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor di ruangan persidangan nanti. Abdul Rahman, Sarjana Hukum Magister Hukum, lebih rinci menguraikan ada yang aneh dengan keputusan Kandepak Kabupaten Bogor menerima Yayasan Darul Quran Idam Khalid sebagai pengelola madrasah. Keanehan ini karena sebagaimana kita ketahui bersama yang menjadi hukum tertulis dan bersifat mengatur organ-organ yayasan sebagai badan hukum adalah anggaran dasar yayasan. Dalam pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Darul Quran Akta Pendirian nomor 15 tanggal 9 Desember tahun 1980 telah diatur pembubaran yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan ditentukan oleh rapat anggota badan pengurus. Adanya fakta hukum bahwa pembentukan Yayasan Darul Quran Idam Khalid tidak dihadiri oleh pengurus Yayasan Darul Quran. Lalu apa hubungannya Yayasan Darul Quran dengan Yayasan Darul Quran Idam Khalid? Secara administrasi tidak ada hubungan apapun kedua yayasan ini. Lalu ada yang menyampaikan Yayasan Darul Quran Idam Khalid didirikan oleh ahli waris pendiri Yayasan Darul Quran almarhum Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Menurut Rahman, ini adalah pemahaman yang keliru dan tidak berdasarkan hukum negara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan tidak berdasarkan anggaran dasar Yayasan Darul Quran. Mengapa demikian? Menurut Rahman, ahli waris tidak ada hubungannya dengan yayasan, terkecuali di dalam anggaran dasar yayasan dijelaskan bahwa pendiri yayasan yang meninggal dunia dapat diganti oleh ahli waris. Faktanya tidak diatur hal-hal ini di dalam anggaran dasar Yayasan Darul Quran. Konsekuensi hukumnya ahli waris secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengelola yayasan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 160 Tahun 2001 tentang yayasan juga diatur, 0 yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan 0 sebagian harta yang dipisahkan dan pengelolaannya untuk tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan serta tidak memiliki anggota. Dengan pasal ini saja mereka sepatutnya harus mengerti bahwa harta yayasan tidak ada sangkut pautnya dengan ahli waris karena harta yayasan itu milik orang banyak bukan milik ahli waris.
Sekali lagi harta yayasan itu milik orang banyak bukan milik ahli waris. Lebih lanjut Rakman sangat yakin gugatannya akan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.